Francesco Bagnaia belum bisa melupakan momen indah di Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023. Francesco Bagnaia masih belum menyangka bisa menyalip Jorge Martin di puncak klasemen kurang dari 1 hari saja. Usai MotoGP Mandalika 2023, selisihnya jadi 18 poin dengan keunggulan Bagnaia. Ya, pertarungan di sirkuit internasional Pertamina Mandalika, itu membuat Bagnaia kembali di posisi teratas. Bagnaia belum melupakan hari terindahnya itu di Mandalika. Saya tidak menyangka bisa kembali ke peringkat teratas. Tentu saja, di lap ketiga saya berada di posisi ketiga, sedangkan Jorge di posisi pertama, kata Bagnaia saat konferensi pers MotoGP Australia 2023. Bagnaia menang dengan cara dramatis di Pertamina Grand Prix of Indonesia. Italiano itu start posisi 13, dia berhasil menyelesaikan balapan dengan waktu 41 menit 20,293 detik. Bagnaia melakukan lap kemenangan dengan selebrasi mendekatkan tangan kanan ke telinga. Dia berdiri di atas motor yang masih melaju. Bagnaia bilang seri balapan GP Mandalika 2023 adalah persaingan yang sangat ketat. Usai Jorge Martin terjatuh, bikin Pecco lebih waspada. Dia banyak mendorong dan terjatuh. Ketika saya melihatnya di kerikil, saya berkata pada diri sendiri untuk tenang, atur dan kejar Maverick. Saya berada di periode yang sulit dan bisa kembali menang dengan performa seperti itu sungguh indah. Saya puas motornya, ujar Bagnaia. Francesco Bagnaia juara kedua di balapan utama MotoGP Australia 2023. Dia memuncaki klasemen MotoGP 2023 dengan 366 poin. Jorge Martin masih di belakangnya dengan 339 poin. Sisa 4 balapan utama plus 5 kali sprint race, artinya masih terdapat 160 poin maksimal bisa diperebutkan. Jangan lupa, masih ada Marco Bezzecchi dengan 293 poin yang bisa mendekat. Francesco Bagnaia mendapat kritik dari mantan pembalap MotoGP Jorge Lorenzo. Bagnaia diingatkan Lorenzo agar selalu membumi. Bagnaia menang dengan cara dramatis di sirkuit internasional Pertamina Mandalika. Selebrasi seperti itu ternyata tidak disukai oleh Jorge Lorenzo. Mantan pembalap Ducati itu bilang musim MotoGP masih panjang, dia menyarankan Pecco agar bersikap lebih tenang. Gestur itu tidak baik. Jangan bikin monster marah, ini belum berakhir, tetaplah jaga lawanmu agar tetap tenang, jangan bikin dia marah, kata Lorenzo. Saya tidak tahu sih apa yang saya akan lakukan. Tapi dengan kecerdasan, lebih baik baginya untuk tetap rendah hati. Faktanya dia sedikit beruntung karena Martin bikin kesalahan. Bagnaia tidak memenangkan balapan, Martin kalah, ujar Lorenzo. Francesco Bagnaia mengaku, balapan MotoGP Mandalika 2023 berlangsung sangat ketat. Jatuhnya Jorge Martin, bikin dirinya lebih awas. Saya bisa tampil maksimum sejak lap pertama. Ketika Martin jatuh, saya harus lebih berhati-hati, ungkapnya selepas balapan. Selanjutnya, saya bisa mendominasi di 10 lap terakhir. Terima kasih untuk kerja keras tim, sambungnya. Lewat media sosialnya, Bagnaia mengucap syukur akhirnya bisa bangkit dan merebut kemenangan lagi. Murid Valentino Rossi di VR46 Academy itu memuji kinerja timnya dan mengucap terima kasih atas race di Mandalika. Setelah crash di Barcelona, kami melewati momen sulit dan hanya orang terdekat yang tahu apa yang saya rasakan, tulisnya di Twitter. Saya sangat bangga punya mereka. Kemenangan ini untuk kita. Hari ini saya punya satu kesempatan, menjadi versi terbaik diri saya sendiri. Terima kasih Mandalika, tulis Francesco Bagnaia. Francesco Bagnaia lari dari kejaran Jorge Martin yang terlalu ambisius dan blunder lagi. Jorge Martin lagi-lagi blunder di MotoGP Australia 2023 dan gagal mengkudeta murid Valentino Rossi, Francesco Bagnaia dalam klasemen MotoGP 2023.
Jarak poin mereka malah semakin jauh. Bukannya untung malah buntung, mungkin kalimat itulah yang cocok mendeskripsikan bagaimana jalannya balapan MotoGP Australia 2023 bagi Martin. Start dari pole position dan memimpin sepanjang 27 putaran malah berakhir sia-sia setelah pembalap Prima Pramac itu justru mengendur di lap-lap terakhir. Martin harus menelan pil pahit ketika ia disalip di lap pamungkas, tepatnya dari sejak 8 tikungan terakhir sirkuit Phillip Island, bahkan bukan hanya 1, tetapi 4 pembalap yang sukses menyalip Martin. 2 di antaranya yaitu rekan setimnya sendiri Johann Zarco yang akhirnya menjadi juara, serta rival tersengitnya dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2023, Francesco Bagnaia. Martin sampai geleng-geleng kepala sendiri setelah di tikungan terakhir menuju garis finish, dia pun gagal mengamankan podium. Pembalap asal Spanyol itu juga kalah cepat dari Fabio Di Giannantonio, Gresini Ducati, yang meraih podium 3, yang sekaligus jadi podium pertama sepanjang karirnya di kelas MotoGP. Martin juga disalip Brad Binder, KTM Red Bull, hingga harus puas finish di posisi kelima. Sebuah hasil yang tidak terduga bila mengingat bagaimana melesatnya Martin sejak start dimulai, di mana ia juga sangat dominan dan sempat memimpin balapan dengan unggul gap waktu sampai 3,4 detik. Kesalahan menggunakan ban belakang soft jelas menjadi blunder besar bagi Martin yang tidak berdaya di 3 lap terakhir. Gap waktunya terpangkas detik demi detik sampai terkejar. Pemandangan yang kontras dengan apa yang dilakukan Francesco Bagnaia. Murid Valentino Rossi itu tampil dengan lebih tenang sejak balapan dimulai. Menghemat ban jelas menjadi misi Bagnaia yang mana siasatnya benar-benar berhasil ketika Martin sudah melemah. Dia berhasil mencari celah ketika Zarco melakukan overtake pada Martin, dengan mengambil risiko yang agak berani. Ya, karena saya melihat Zarco bisa melakukan overtake pada Martin, maka ketika saya melihat ada celah dari dalam itu, saya pun melakukan overtake, ujar Bagnaia di Parc Ferme, usai balapan. Tak ayal, kesuksesan Bagnaia meraih podium runner-up pun sangat ditunjukkan dengan gembira. Malah selebrasinya jauh lebih terlihat heboh daripada Zarco. Semua itu tidak lepas dari fakta bahwa keberhasilannya mengamankan podium runner-up membuat gap poin dia dengan Martin menjauh. Bagnaia kini makin kokoh memimpin klasemen MotoGP 2023 dengan 366 poin. Jumlah itu membuatnya semakin unggul dari Martin dengan selisih 27 poin. Selisih ini bertambah setelah sempat menipis dengan 18 poin seusai balapan seri MotoGP Indonesia pekan lalu. Martin sendiri harus puas masih tertahan di peringkat kedua dengan 339 poin. Meski yakin kecepatannya telah kembali, pembalap Italia itu juga mengungkapkan bahwa sesi latihan intensif dengan pembalap lulusan Akademi Enam R46, Marco Bezzecchi, Luca Marini, dan Franco Morbidelli di range Enam R46 milik Valentino Rossi telah mempertajam keterampilan bertarungnya. Bagi saya range lebih bermanfaat untuk pertarungan dan konsistensi karena memang benar bahwa untuk perasaan dengan gas, dengan meluncur, ini adalah latihan yang bagus, ucap pembalap yang akrab. Disapa dengan Pecco ini. Namun yang menjadi kemajuan kami, menurut saya, adalah pada pertarungannya. Kami selalu berjuang keras. Di range, sesi yang kami lakukan cukup intens, kata Bagnaia. Bagnaia juga merasa gaya berkendaranya memberikan keunggulan alami dibandingkan Martin dalam pengereman.